Loh, ada ya orang yang sampai notice kalau aku tuh MC gitu. Yang mungkin dulu juga aku nggak kepikir kan kalau bakal bisa sampai masuk ke TV gitu. Ini MC-nya baru loh. Ini tadi kayak agak kurang di sini. Aku dengar kayak gitu, aku panas. Harus dari kalian, disuruh pulang aja MC-nya. Wes gak dibayar, gak dihargai pisan. Per hari ini aku udah 10 tahun ada di industri event sebagai MC. Jadi hari ini aku mau cerita perjalanan karirku sebagai MC selama 10 tahun ini, up and downs-nya, gimana aku mulai. Dan aku berharap semoga dengan ceritaku ini bisa jadi berkat juga buat orang yang dengerin nanti. Melewati 10 tahun ini masih kayak nggak nyangka, soalnya mungkin dulu waktu kecil nganggep bahwa profesi ini tuh masih sebagai cita-cita, impian, tapi sekarang setelah ada di titik saat ini, 10 tahun itu jadi waktu yang sangat cepat, tapi kalau dipikir-pikir lagi, gila ya kok bisa ya sampai seperti kayak sekarang kayak gitu. Potensi itu udah ada dari kecil dia. Makanya dia punya sebuah keberanian untuk tampil di depan orang banyak itu dari kecil udah kelihatan. Sampai kita kadang-kadang heran, kok dia bisa dapat ya? Padahal kita nggak ada talenta itu. Nah kalau aku puji Tuhannya aku bisa ngeliat talentaku seperti apa, dan ya talentaku itu yang aku masukkan gitu. Jadi aku selalu ngerasa ini kayak hobi yang akhirnya bisa jadi kerjaan. Aku kalau dulu ditanya orang waktu kecil gitu ya, kira-kira nanti besar mau jadi apa? Aku kayak pengen jadi artis. Gak tahu kenapa. Aku dari kecil dididik sama orang tuaku untuk percaya diri memang. Jadi aku dari kecil itu udah kebiasaan nyanyi di gereja. Aku itu pernah ada di titik-titik kayak agak star syndrome mungkin ya. Di sekolah aku bergabung sebagai tim vokal grup atau band, aku agak lupa, tapi pokoknya aku pernah diundang manggung di sekolah lain waktu itu. Habis itu aku ngantongi pulpen atau spidol, aku lupa. Kayak aku lumayan berpikir waktu itu, jaga-jaga siapa tahu habis aku manggung nanti ada yang minta tanda tanganku. Kalau tak pikir-pikir sekarang, berarti agak dari dulu memang aku punya jiwa yang kayak pengen tampil gitu loh. Dan memang setelah kupikir-pikir lagi dari kecil memang ternyata aku udah dididik, dilatih untuk berani tampil. Jadi mungkin itu ke-build, ke bawah sampai aku SMA, aku sempat jadi ketua OSIS waktu di SMA. Dan kalian tahu juga kalau misalkan SMA itu kalau jadi ketua OSIS kan pasti akan sering berhadapan dengan banyak orang, memimpin sebuah acara dan lain sebagainya. Nah di situ mulai dilatih skill MC, manggung, MC. Terus habis itu dari SMA itu aku belajar bahwa ternyata, dan aku sadar juga karena sekitar ngomong, kamu ini punya kemampuan komunikasi yang baik. Dan ketika kamu jadi seorang MC di depan, kamu tuh menarik banyak orang gitu. Dan dari situ aku juga dari SMA udah mulai berpikir kalau nanti kuliah aku pengen kuliah ilmu komunikasi. Dan ternyata aku bisa kuliah ilmu komunikasi, puji Tuhannya. Dan waktu SMA dan kuliah aku merasa itu benar-benar proses pembentukan, dan bahkan dari SMA kelas 3 aku udah mulai bisa menyebut aku as a professional MC sejak 2014 karena itu adalah kali pertama aku nge-MC dan itu dibayar gitu. Bunda Ika, masih ingat nggak first impression di pertama kali Bunda kenal saya? Sebelum lanjut baca surat ini, coba jawab dulu pertanyaanku ya. Hehehe. Ya ingatlah, tahun 2017 di kelas itu, rasanya Filemon itu yang menonjol. Dia, kalau nggak salah nih ya, ketua kelas ya. Dan dia itu tuh selalu banyak menawarkan bantuan ini itu. Semoga benar ya Via, itu 2017, lama banget.
aku ngadain event di Surabaya, waktu itu Basar. Nah terus kan cari-cari MC, karena waktu itu budgetnya kita juga mepet, jadi kita cari MC yang sesuai dengan budget kita. Jadi masih baru lah dalam bidang industri MC ini tadi. Terus kita ketemu Filemon waktu itu. Mulai dari kita MC Basar, MC wedding, MC anak-anak, dan banyak hal lain dalam prosesku yang Ci Olive juga jadi saksi nyatanya. Betul! Kuliah, ini aku cerita dulu waktu zaman kuliah lah. Pertama-tama aku merintis karir MC karena 2014 itu juga pertama kali juga aku masuk di perkuliahan. Dulu di kampusku tuh acara banyak banget, dan begitu orang-orang tahu kalau aku berpotensi sebagai MC, hampir semua orang itu minta aku sebagai MC mereka. Bahkan bukan hanya di fakultasku, tapi di fakultas-fakultas lain itu juga minta gitu. Bahkan aku bisa dalam seminggu gitu, Jumat MC di Ciputra World, Sabtu MC di Tunjungan Plaza, Minggu MC di Pakuwon Mall gitu misalkan. Dari acara kampus, tapi apakah dibayar? Ya enggak. Tapi aku suka ngelakuinnya. Tapi sebagai teman, aku bangga sih sama Filemon, bener-bener mulai dari nol soalnya. Iya, betul. Mulai dari kecil-kecilan Iya. MC ulang tahun kan, ketika Enggak, dulu. MC itu kan jurusan. Iya. Kalau ada acara Iya, jurusan, bener. dia tuh MC jurusan. Yang MC apa sih namanya kalau nggak dibayar tuh? Gratisan. Volunteer. Oh, volunteer. Yang nggak dibayar. Jadi dia mungkin kayak develop skillnya kali ya di situ. Anak SMA lain itu ngontek aku untuk nge-MC-in Sweet 17-nya dia. Itu aku dibayar 200.000 pertama kali. Aku kasih kado lah ke yang ulang tahun waktu itu, klien pertamaku. Jadi ya bisa dikatakan waktu itu 200.000 ku mungkin habis buat beli kado sama buat transport, dan bahkan mungkin kan aku ada beli something yang baru yang untuk aku pakai. Ya masih sederhana waktu itu orangnya, dalam artian badannya lebih kurus, badannya juga lebih sederhana, rambutnya agak tinggi waktu itu modelnya, masih inget sih. Terus dia pakai jaket, tapi dia satu hal yang tak lihat di matanya dia itu semangatnya dia. Dia orangnya persisten. Passion banget aku. Aku yang bener-bener yang kayak awal-awal tadi aku cerita kan, banyak banget MC-MC yang nggak dibayar, tapi aku lakuin itu. Dan bahkan aku yang ngeluarin model untuk itu. Terus orangnya se-hardworking itu Iya. dan se-dedikasi itu sama kerjaannya. Mereka nyuruh aku tuh dua, usaha dulu, sama yang kedua disuruh berdoa. Dari sebelumnya dia sudah suka menabur. Ya Tuhan perhitungkan dia. Tuhan bawa aku ke proses yang 10 tahun ini nggak mudah, tapi ternyata aku sangat menikmatinya. Aku pernah ada di fase waktu itu, ini pertama kali aku ngerasa kayak aku nggak dianggap sebagai orang yang berpotensi. Sering banget memang Filemon ini ada yang ngomongin sesama teman MC, dan aku tahu, Filemon pun juga tahu. Panitianya minta aku nge-MC, dan waktu itu untuk acara cuman kayak nonton bareng gitu loh. Begitu aku udah di situ, aku udah di briefing nih sama panitianya, susunan acaranya kayak gini, dan aku udah datang dengan kondisi siap. Tiba-tiba dosen penanggung jawab mereka datang, terus habis itu dia nanya, itu siapa yang mau nge-MC? Oh iya, itu Filemon dari jurusan ilmu komunikasi, bukan dari departemen kita atau bukan dari panitia kita. Terus tiba-tiba dosennya ini nggak ngomong personal ke aku, tapi ngomong ke panitia ini bilang, saya nggak mau MC-nya dari luar panitia ya, harus dari kalian, disuruh pulang aja MC-nya. Itu pertama kali aku ngerasa kayak, wah ternyata ada ya titik di mana aku ngerasa kayak tidak dianggap dan tidak dihargai. Itu aku pulang dengan rasa kayak kecewa luar biasa kayak gitu. Tapi balik lagi, itu nggak bikin aku quit, nggak bikin aku mundur dari profesi ini. Kalau menurut aku udah bodo amat, nggak usah dipikirin. Kamu harus tetap moving forward, maju terus aja, pantang mundur. Kamu anak hamba Tuhan, hidup dari kemurahan Tuhan. Tapi dia punya impian, cita-cita yang tinggi, dan kita selalu ajarin untuk ngandalin Tuhan. Saya sangat-sangat yakin bahwa Filemon bisa menjadi MC yang sukses. Karena dimanapun dia berada, sepengetahuan saya dia selalu melibatkan Tuhan. Karena
karena dia cinta Tuhan dan kami ajarin prioritaskan Tuhan, maka kami percaya Tuhan tuh nggak tinggal diam untuk dia, akan bawa dia sampai hari ini. Tuhan akan promosikan dia. Kelihatan. Mungkin kalau Filemon masih ingat, waktu itu aku nepuk pundaknya terus aku ngomong, suatu hari pasti kamu jadi berhasil Soro di hidup. Rasa nggak percaya karena ada sampai di titik sekarang, yang padahal dulu cuman nganggap ini sebagai cita-cita. Dia mulai beli mobil, dia tinggal di apartemen, kemudian beli rumah. Sekarang dia mobilnya sudah lumayan bagus. Satu keluarga tuh ya diajak jajan ke Singapura dibayarin. Tante juga mau kali mau kembali. Jadi aku nggak tahu definisi suksesnya tuh kayak gimana. Cuman dia kalau udah mau A ya udah dikejar. Kan gak semua orang bisa kayak gitu ya. Iya. Bahkan yang aku sebagai teman sangat bangga sekali itu waktu 2 tahun yang lalu itu Filemon beli rumah pertamanya dia sendiri. Aku di titik yang bisa menikmati, untung ya, dulu aku mau berkorban untuk nggak dibayar, kesana kemari gitu. Sekali lah, sebagai orang tua kalau lihat dengan perkembangannya hari-hari ini, ya Tuhan terus semakin bawa, ya dan terus dipromosikan ke jenjang yang lebih dan lebih. Ya pasti setiap orang tua bangga melihat anak. Tetaplah seperti Filemon yang sekarang, selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai terlena. Ya, pesan Papa, jadilah seperti gandum. Semoga kamu tetap ingat bahwa banyak juga orang-orang yang selalu sayang sama kamu, selalu ada di sekitarmu, yang selalu support kamu, dan kamu bisa mengandalkan mereka kapanpun. Ya semoga kita bisa tetap berteman sampai kapanpun ya Mon ya. Karena cari orang baik tuh sulit banget. Ini mungkin dulu cuma mimpi, beneran. Ini dulu cuma mimpi. Waktu aku flashback ke SD, aku cuma ada di depan TV dan aku cuma ngomong, aku nunjuk ke TV kayak one day aku ada di sana, one day aku bisa.